Berarti ini yang paling maju di Asia. Indonesia belum punya. Nah, berbeda banget Mistika ngomongin tentang kereta. Di Malaysia itu sudah ada kereta yang namanya kereta cepat. Jadi itu dia ya, begitu populernya, terkenalnya gitu, Wush, kereta cepat Indonesia ini. Bukan hanya di Indonesia tapi juga di kawasan ASEAN lah gitu. Dan Malaysia pun tak mampu menandingi kereta cepat Indonesia, guys. Halo Historikul, kembali lagi di channel Historikul. Kali ini saya akan mereaksikan sebuah video yang datang dari netizen Indonesia ya, nggak tahu YouTuber atau nggak tahu TikToker, tapi dia mereaksi dan memuji-muji, tapi lebih ke menjilat gitu ya, kayak menjilat ke negara tetangga ya, kayak memuji-muji ini itu. Masa iya dia nggak tahu ya tentang kemajuan negaranya sendiri, malah memuji-muji negara lain. Boleh saja, tetapi kesannya itu kayak gimana, seperti itu ya. Langsung aja kita reaction videonya berikut. Berarti ini yang paling maju di Asia. Indonesia belum punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan kami di channel ini. Ya, dulu sebelum Indonesia melaunching kereta cepat Wush, ada beberapa warganet Indonesia, entah yang ada di negara jiran ataupun yang ada di Indonesia, dalam beberapa kontennya selalu membandingkan dan membanggakan apa yang ada di negara jiran dengan Indonesia, yang katanya di Indonesia tidak ada, termasuk kereta lajunya Malaysia, yang saat itu menurut mereka di Indonesia belum ada. Sebagaimana pada salah satu video reaksi dari salah satu netizen Indonesia yang dibuat ketika proyek kereta Wush sedang dilaksanakan di Indonesia. Berarti ini yang paling maju di Asia. Indonesia belum punya. Mungkin aku akan bilang ini keunggulan Malaysia dibanding Indonesia. Nah, berbeda banget Mistika ngomongin tentang kereta. Di Malaysia itu sudah ada kereta yang namanya kereta cepat, Mistika. Oh. Ya, kalau di Indonesia tuh ada kereta cepat, tapi seperti bentuk MRT seperti itu, tapi hanya antar tempat di Jakarta, local in Jakarta, area only. Tapi untuk daerah yang cukup jauh from city to city itu belum ada di Indonesia. Kalau di Malaysia tuh sudah ada kereta cepat antara satu kota ke kota yang lain, Mistika. Ya. Contohnya dari Penang ke Kuala Lumpur. Oh. Seperti itu. Oh, yes. Keren ya. Dan keretanya tuh nggak main-main, Mistika. Katanya bagus banget. Masa? Kayak Shinkansen gitu, Mistika. Aku jadi jealous. Mereka punya Shinkansen. Betul. Kita belum ada, Mistika. Ya, kalau membandingkan kereta semi cepat negara jiran ini dengan Shinkansen di Jepang, maka sesuatu yang belum tepat. Karena kecepatan kereta Shinkansen jauh berbeda dengan kereta semi cepat di Malaysia. Kereta Shinkansen memiliki kecepatan antara 200 hingga 360 km per jam. Sedangkan kecepatan kereta semi cepat di Malaysia baru mencapai 120 km per jam. Oke, seperti apakah kereta cepat daripada Malaysia ini? Kita akan cari tahu. 1, 2, 3, here we go. Ini Mistika. Keren ya. Wow. Oh, stasiun keretanya pun udah bagus banget Mistika ya. Bagus. Wow. Terlihat iya modern banget. Ada nggak di Indonesia, aku tanya Mistika, seperti ini? Belum sih ya. Belum ada. Wow. Pengen lihat seperti apa di dalamnya. Teman-teman, ini dia kereta akan membawaku menuju ke Kuala Lumpur dari stasiun. Ya, dan ada yang lebih menggelikan ketika ada netizen Indonesia membuat video parodi ataupun yang mengatakan kereta cepat Malaysia sama dengan MRT atau LRT di Indonesia. Maka mereka akan mati-matian membela dan mengatakan bahwa Malaysia lebih dulu ada dan maju. Sedangkan di Indonesia ada pun pada saat zaman Presiden Joko Widodo. Ini pasti ini yang buat video ini itu busuk hati banget. Mana ada kereta Malaysia seperti ini. Di Malaysia tuh udah modern. Kenapa saya tahu kalau kereta api di Malaysia itu modern? Karena saya lihat video ketika orang Indonesia bikin vlog di Malaysia. Asal lo tahu, khususnya bagi yang edit video ini, transportasi umum di Malaysia itu lebih maju daripada di Indonesia, khususnya di Jakarta. Perkeretaan api Indonesia itu mulai bagus sejak
pemimpinnya itu Bapak Jokowi. Ketika itu kalau nggak salah Menteri Perhubungannya itu Jonan. Semudah ya. Keren aja. Oke, ketika Indonesia sudah memiliki kereta cepat WUS yang kecepatannya melebihi kereta lajunya negara jiran, mereka-mereka yang dulunya menilai Indonesia kalah dari Malaysia, tak ada satupun yang berani memberikan reaksi. Entah mungkin spesifikasi konten mereka berjenis komparasi yang membandingkan apa yang tidak ada di Indonesia ataupun yang jelek dan buruk di Indonesia, kemudian dibandingkan dengan negara jiran, yang tentu alasannya adalah sebagai sebuah kritikan. Ya, sebenarnya tak masalah jika memberikan kritikan, namun jangan sampai kritikan yang kebablasan dan terkesan nyinyir. Oke, meskipun demikian satu hal yang menjadi sebuah fakta yang berbalik, malah banyak warga Malaysia yang datang mencoba kereta cepat WUS, hingga mantan Perdana Menterinya juga datang mencoba kereta ini. Ramai gila orang. Saya dengar orang cakap kita cari kepalanya dulu. Nak tunjuk depan kereta api tu macam mana, kepala kereta api. Train dah sampai stesen Halim. Nampak tak tu? Halim ke Tegal Luar. Ni ramai-ramai ambil gambar kat sini. Ni lah rupa depan kereta api tu. Masih nombor berapa? 11. Pukul 10.31 tadi sampainya. Dan di sisi lain, banyak juga konten-konten reaksi dari warganet negara jiran yang terkagum dengan kereta WUS ini. Jadi itu dia ya, begitu populernya, terkenalnya gitu WUS, kereta cepat Indonesia ini, bukan hanya di Indonesia tapi juga di kawasan ASEAN lah gitu. Banyaknya orang-orang Malaysia yang datang ke Bandung naik kereta cepat WUS ini untuk merasai sendiri gitu kan pengalaman naik kereta cepat Indonesia yang pertama di ASEAN juga. Jadi ya ini memang satu lompatan yang sangat besar gitu ya, satu pencapaian yang sangat membanggakan pasti buat Indonesia gitu kan, sudah memiliki kereta cepat di ASEAN yang pertama ini. Kan kini Singapura guys dan Malaysia pun tak mampu menandingi kereta cepat Indonesia guys. Terkenal orang Malaysia guys, memang begitu canggih guys. Kereta cepat Jakarta Bandung ni adalah yang pertama di Asia Tenggara guys. Okey guys, menurut channel ini, kereta cepat pertama di Indonesia telah diresmikan tahun ini dengan nama WUS oleh Presiden Jokowi guys. Proyek ini sudah direncanakan sejak tahun 2016 lagi guys. Sejak diresmikan, kereta cepat WUS tercatat telah melayani 1 juta lebih penumpang guys dalam kurun waktu 2 bulan beroperasi. Macam mana laris guys, yakni sejak beroperasi secara komersial pada 17 Oktober hingga 25 Disember 2023 guys. Ya, sebenarnya tata kelola antara suatu negara dengan negara yang lain itu memang jauh berbeda. Bukan hanya soal karakteristik wilayah yang berbeda, namun faktor sosial, ekonomi, politik, budaya dan masih banyak hal lain yang mempengaruhi kemajuan suatu negara. Namun sebuah negara dengan fasilitas yang maju dan memadai bukan berarti tidak ada persoalan. Semaju apapun suatu negara sudah pasti ada persoalan, entah itu penguasaan ekonomi, sosial, politik, dan lain-lain, ataupun masalah perkauman maupun jati diri berbangsa dan bernegara. Ya, Indonesia memang sedang menata pembangunan secara perlahan, dengan luas negara yang tidak sebanding dengan negara tetangga, yang mungkin hanya seukuran satu provinsi di Indonesia, dan jumlah penduduk yang tidak berimbang, serta secara pluralitas masyarakat antara Indonesia dan Malaysia memang jauh berbeda. Sehingga untuk membangun Indonesia bukan hanya butuh faktor perekonomian semata, namun juga faktor-faktor lain, baik politik, sosial, budaya maupun keamanan. Dan apabila ditilik dari sisi ekonomi, jika pendapatan negara meningkat tapi luas wilayah dan jumlah penduduknya sedikit, maka jelas dalam pembangunan negara akan terpenuhi. Akan tetapi itu pun bukan tidak ada permasalahan. Karena kalau dilihat, masalah pemerataan pembangunan maupun ketidakseimbangan dalam penguasaan ekonomi masih juga menjadi persoalan di negara-negara yang sudah maju, termasuk di Malaysia. Dan majunya suatu negara bukan hanya dilihat dari bangunan fisik ataupun fasilitas-fasilitas yang dimiliki, namun juga faktor-faktor lain yang ikut mempengaruhinya.
Sehingga dapat kita katakan, sejelek-jeleknya Indonesia, ia adalah tumpah darah, tempat di mana lahirnya mereka-mereka juga yang kadang para penghujat ini lupa bersyukur bahwa mereka terlahir dan makan minum serta tumbuh besar juga dari tanah Indonesia ini. Oke, demikian sekilas video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti itu aja videonya teman-teman ya. Langsung dikonter oleh rakyat jiran yang nge-review kereta cepat Indonesia ya. Yang di Malaysia itu bukan kereta cepat ya, itu kereta semi cepat. Seperti kita tahu ya. Jadi seperti apa pendapat teman-teman, silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih, bye bye.